taruh tangan kita di dada. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisai, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan pasti, hatiku kurindu menyembah. Panggil nama yang besar itu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bagiku. Katakan haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami sore ini. Bersyukur juga untuk sepanjang 1 minggu yang kami boleh lalui semua dalam penyertaan Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami, keluarga kami, kesehatan kami. Terima kasih Bapa. Kau teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya percaya setiap umat-Mu yang hadir dengan letih lesu dan beban berat, sakit penyakit, semua sudah dilepaskan, dibebaskan, disembuhkan. Dan juga Tuhan, Kau sudah memberikan jalan keluar bagi setiap umat-Mu. Berkat-Mu melimpah di saat kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Di saat kami berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Nyatakan isi hati-Mu ya Bapa. Urapi kami semua terlebih hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Setelah Tuhan kuduskan, sucikan hamba-Mu. Dan segala yang tidak hamba-Mu sadari sepenuhnya Engkau Allah yang berdaulat di tengah-tengah kami. Dan permuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur kami sudah berdoa. Yang setuju percaya bersama saya katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Shalom, jemaat kasih Tuhan. Saudara semua dalam keadaan baik. Kalau lihat dari wajah-wajahnya yang penuh dengan sukacita dan berkat yang berlimpah. Amin. Amin. Sebab itu saudaraku, kalau datang di rumah Tuhan jangan wajahnya berat saudaraku. Penuh dengan senyuman. Bisa lihat kiri kanan dengan senyuman. Berikan senyuman yang terbaik. Nah, gitu. Suasananya kan lain ya, kalau semuanya senyum. Saudaraku, di bulan Paskah ini, kalau kita perhatikan Paskah itu adalah berbicara satu paket dari kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung, kebangkitannya, sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Di mana kita akan rayakan tanggal 10 Mei nanti. Ya, itu merupakan satu bagian daripada Paskah. Dan juga sampai dia mencurahkan Roh Kudusnya di hari Pentakosta. Nah sebetulnya saudaraku,
Kalau hari-hari ini kita sedang ada dalam satu kegerakan Pentakosta ketiga. Dan kita juga mengucapkan syukur. Semua adalah Tuhan lakukan buat kita. Manusia yang diciptakan dengan seturut dengan gambar Allah. Nah, setiap kali kalau kita memperingati Paskah, tentu kita tidak lepas dengan satu kata, yaitu kasih. Seperti apa yang ditulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita akan melihat sama-sama Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Seperti pujian ini katakan, karena begitu cinta dunia hingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Yesus jamah segenap hidupku, amin, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yohanes pasal 17 ayat 26 mengatakan begini. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Ini kata Tuhan Yesus kepada Bapa. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih, perhatikan kalimatnya, supaya kasih yang engkau, yang Bapa berikan kepadaku, ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Wow, ini luar biasa ayat. Luar biasa, saudara. Kalau saudara betul-betul menyerapi tentang ayat ini, Tuhan Yesus katakan kepada Bapa, aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Kepada mereka ini, pada murid-muridnya. Dan aku akan memberitahukannya lagi. Supaya kasih. Nah, perhatikan. Berarti namanya siapa? Nama Allah kita. Kasih. Saudaraku, mungkin saudara akan terkejut pada waktu saudara melihat sebuah huruf. Huruf dari bahasa Mandarin. Nah, saya akan memunculkan ya. Bisa tolong dimunculkan. Nah, ini adalah I. Ini huruf bahasa Mandarin yang diterjemahkan adalah love, kasih. Saudara, saya percaya saudara semua bisa melihat bahasa Mandarin, amin.
Siapa yang bisa melihat bahasa Mandarin? Bisa lihat sebentar. Loh ini nggak bisa lihat ini. Kalau nggak bisa lihat, saya nggak bisa terjemahkan ini. Loh ini nggak bisa dilihat. Siapa yang bisa lihat? Ah gitu. Jadi supaya bisa saya terjemahkan. Kalau nggak bisa lihat, saudaraku sulit. Berarti saudara tidak bawa mata semuanya. Nah saudaraku perhatikan ini. Mari saya akan buka bagi saudara setiap strip yang ada, ya, setiap goresan yang ada. Paling atas. Ini bicara tentang kesatuan, ya, menjadi satu. Bawahnya kesatuan dari 3 pribadi. Kenapa tidak ditulis dengan dua garis atau 2 titik? Kenapa enggak 4? Kok 2? Ini bicara tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Di bawahnya lagi ada sebuah, artinya ini menaungi, ya, melindungi, ya, mau diterjemahkan apa silakan. Tapi itu artinya menaungi. Menaungi apa? Di bawahnya lagi hati, sin, hati. Saudara, dan saya punya hati kan? Amin. Bahkan Alkitab katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudaraku, kadang-kadang kita tidak bisa menjaga hati. Tapi saudaraku, pada waktu kita mengandalkan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka saudaraku, hati kita akan terpelihara. Sebab itu Efesus pasal 3 ayat 19 katakan apa? Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20-nya, bagi dialah, bagi Roh Kuduslah yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kamu doakan dan apa yang kamu pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kamu, yaitu dalam hatimu, Roh Kudus. Amin. Yang di bawahnya lagi adalah sahabat. Itu saudaraku, kata kasih. Kata kasih. Saudaraku tidak bisa lepas dengan kata hati. Kalau saudara hatimu beres dengan Tuhan, dengan sesama, saya yakin percaya saudaraku, dengan siapapun kita bisa bersahabat. Setuju nggak? Nggak ada ganjelan saudaraku. Datang ke gereja, lihat wajahnya, yang lain semua yang hadir, sukacita. Tapi kalau saudaraku ada ganjelan, lihat ke kanan, ini ganjelan, lihat ke kiri, ganjelan. Lihat kemana lagi, ke belakang, ganjelan. Akhirnya saudaraku lama-lama, ya keluar, masuk belakang aja. Karena ganjalan semua saudaraku. Itu saudaraku, kalau kita perhatikan, Tuhan mau supaya saudara perhatikan kata kasih ini. Yang diterjemahkan adalah gambaran Allah sendiri. Mari saya akan mengajak saudara untuk melihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudaraku, kita tidak bisa mengatakan, aku mengasihi Allah, tapi aku tidak mengasihi sesama. Tidak bisa. Kalau mengasihi sesama itu, saudaraku, nggak bisa saudaraku katakan bahwa, dengan yang ini memang aku cocok, dengan yang itu enggak. Enggak, saudaraku. Seandainya kalau Tuhan datang ke dunia ini, terus melihat kita yang di luar keturunan Abraham secara jasmani, terus katakan itu bukan bagianku. Kira-kira bagaimana? Hari ini saudaraku, kita tidak mendapat keselamatan. Bahkan Alkitab katakan dalam 1 Korintus 15 bahwa sia-sialah pemberitaan kita. Kalau kita hanya menaruh harapan hanya pada Kristus pada waktu di dunia ini, saudaraku, kita ada orang yang paling celaka. Tetapi kita mengucapkan syukur, saudaraku, pengharapan itu justru Tuhan berikan kepada kita bukan saja di dunia ini, justru kita juga akan sampai di dalam kekekalan nanti bersama dengan Dia. Karena kasih yang sudah Tuhan berikan 2000 tahun yang lalu, dinyatakannya di atas kayu salib Golgota, sehingga hari ini
kita semua bisa bersuka cita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, sebab itu saudaraku, penting sekali antara kasih dengan hati merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Mari saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam Mazmur 11 ayat 2 dan 3. Mazmur 11 ayat 2 dan 3 mengatakan begini, sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati. Perhatikan, di tempat gelap. Ayat 3, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Kita adalah orang benar. Orang benar artinya saudaraku, hatinya juga harus benar. Tapi saudaraku, sasaran daripada si jahat adalah hati saudara dan saya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Roh Kudus termeterai dalam hati kita. 2 Korintus 1 ayat 22. Yang telah memeteraikan Roh Kudusnya dalam hati manusia. Berarti saudaraku, sasaran dari si jahat adalah supaya hati kita ada ganjalan satu dengan yang lain, yang mengakibatkan Roh Kudus tidak ada tempat dalam hati kita. Kita ingat bagaimana Musa hatinya pahit dekat air Mariba. Saudaraku, sehingga dia kena celaka. Padahal siapa yang memahitkan? Israel yang memahitkan. Memahitkan siapa? Memahitkan Tuhan. Kok Tuhan yang nggak apa-apa, Musanya yang pahit, saudaraku? Karena apa? Karena seringkali, saudaraku, ini kelemahan manusia. Masalah Tuhan kita tarik kepada diri kita. Siapa yang suruh saudara jadi pembela Tuhan? Tuhan tidak suruh saudara menjadi pembelanya. Dia bisa membela sendiri, saudaraku. Agama membela agamanya. Tapi kita bukan, Kristen itu bukan agama. Kekristenan, saudaraku. Nah, pada waktu saudara dan saya mengorientasikan kepada agama Kristen, saudaraku, ini yang sangat berbahaya. Karena Tuhan tidak suruh kita mengorientasikan diri kita kepada agama Kristen. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Ini saudara harus digarisbawahi. Catat. Yang bisa menyelamatkan hanya satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Itu saudaraku. Saya hari-hari ini sering melihat, saudaraku, orang begitu bangga dengan agama Kristen. Tapi saudaraku, pada waktu ditanya, apakah kamu kenal dengan Kristus itu? Enggak kenal. Oh, namanya saudaraku, saya punya tour guide di Israel. Dia sangat menguasai Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama, saudaraku, sudahlah. Kita sih betul-betul paham kita tentang Taurat sangat kecil. Karena dia adalah penganut Taurat yang sangat kuat sekali. Tour guide ini. Dan dia juga mempelajari tentang Perjanjian Baru. Dia bisa menceritakan tentang Yesus segala macam. Dia ceritakan luar biasa, saudara. Betul-betul luar biasa. Sampai saya pun terheran-heran. Tapi pada waktu saya tanya, "Are you believe in Jesus?" "Oh, he just a man." Dia hanya mengatakan dia hanya seorang manusia. Kacau nggak, saudaraku? Paham tentang Alkitab jauh daripada kita-kita. Tapi begitu ditanya, apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? "Oh, he just a man." Gimana, saudara? Demikian juga hari ini banyak sekali orientasi kita salah. Kita harus mata kita tertuju kepada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Yang adalah kasih itu sendiri. Amin. Amin.
Saudaraku, mari kita lihat sama-sama bagaimana Tuhan Yesus mengekspresikan kasih-Nya yang diterjemahkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Mari kita lihat saudaraku, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mulai ayat 6, perhatikan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau saya ambil gambaran begini, Yesus ada Allah, yang setuju katakan amin. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Bahkan dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Turunkan derajatnya jadi seorang hamba. Dan juga turunkan derajatnya sama dengan manusia. Turunkan lagi. Sebagai manusia, dia menyerahkan dirinya untuk disalib di antara dua penyamun. Turunkan lagi derajatnya. Disamakan dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang melakukan kejahatan. Karena yang ada tersalib adalah orang-orang yang ditonton, yang dilihat oleh orang banyak, ditaruh di atas salib itu. Ada orang-orang yang melakukan satu dosa yang sangat jahat. Dan apa yang lakukan Tuhan Yesus pada waktu disalib itu? Dia lepaskan pengampunan. Saudaraku, di dalam Galatia pasal 5, Saudara cari perbuatan daging dengan buah roh. Kata mengampuni ada di buah roh atau ada di perbuatan daging? Buah roh. Dimulai dengan kasih. Bahkan dia katakan apa? Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perhatikan saudaraku. Dalam kondisi seluruh tubuhnya hancur, yang keluar adalah kata pengampunan. Oh saudaraku, tidak mudah, saudaraku, tidak mudah. Itu sebabnya Alkitab mengatakan apa? Untuk menerapkan kasih dalam kehidupan kita, atau bagaimana kita mengekspresikan kasih, saudaraku, kita tidak bisa tidak belajar dari Tuhan Yesus. Kita harus betul-betul belajar dan memahami bagaimana Tuhan Yesus lakukan. Kadang saudaraku, kita ada orang yang menyakiti kita, orang yang menyinggung perasaan kita, orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Begitu sulitnya kita melepaskan pengampunan. Mengapa? Karena kita menaruh diri kita terlalu tinggi. Sementara Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu yang dia sudah lakukan kepada kita untuk mengekspresikan kasih yang sebenarnya. Saudara, dia sudah lakukan, dia buktikan, dia terjemahkan untuk kita belajar dari pribadi itu. Nah saudaraku, ada hal yang penting saudara dan saya harus pahami. Bahwa di dunia itu hanya dua tipe manusia. Siapa yang mau tahu? Bukan pria sama wanita, bukan saudaraku. Ya. Siapa yang mau tahu? Kalau angkat tangannya cukup, saya akan jelaskan. Oh ya, semua angkat tangan, oke. Yang satu tukang ngomongin, satu tukang diomongin. Itu dua tipe manusia. Saudara nggak bisa pilih yang lain. Jadi kalau saudara diomongin, berarti engkau betul-betul manusia. Amin. Hanya dua tipe manusia. Tapi saya mau sampaikan saudaraku, ini kata papa saya dulu. Kalau kamu diomongin orang, berarti posisi kamu ada di atas dia. Ya tukang ngomongin. Tapi bukan berarti nanti besok pagi saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biarlah di kantor banyak orang yang ngomongin saya. Bukan begitu maksudnya ya. Saya waktu itu tuh
agak sedikit bertanya sama papa saya, almarhum. Pak, dua-duanya tuh nggak enak ya Pak ya? Iya, memang siapa bilang enak? Kalau di dunia ini enak, tuh papa katakan, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Tapi dia perlu menyelamatkan saudara saya. Supaya jangan terlalu lama kita betah tinggal di dunia ini. Siapa yang mau hidupnya 120 tahun, angkat tangan. Jangan saudaraku, ngerepotin keluarga ya. Sekalipun Musa sampai 120 tahun. Saudaraku, Tuhan tuh batasi usia kita di dunia ini. Tapi surga ada tempat yang paling enak buat saudara saya. Lo gak ada amin. Apa yang gak suka di surga? Saudaraku, Tuhan sediakan tempat yang paling enak nanti di surga. Yang setuju katakan amin. Amin. Tapi kira-kira saudara yakin gak masuk surga? Nah ini. Bagaimana saudara punya kepahitan? Bagaimana saudara punya ganjelan? Bagaimana saudara tidak suka kepada yang lain? Saudaraku, Tuhan menegur jemaat Efesus. Yang ditulis dalam Wahyu pasal 2. Dari 7 jemaat. Yang pertama yang Tuhan tegur adalah masalah kasih. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kembalilah kepada kasihmu semula. Saudaraku, saya akan percaya bahwa jemaat Efesus masih mengasihi Allah. Apa yang hilang dari jemaat Efesus? Hubungan sesamanya. Antara kasih vertikal dengan horizontal itu tidak bisa dipisahkan. Mari kita buktikan. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama. Kata yang sama itu apa? Bahasa Indonesia. Tidak ada bedanya. Dengan yang pertama. Yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nangkep? Yang sama dengan yang pertama, yang sama dengan itu. Artinya yang sama dengan yang pertama. Sebagaimana engkau katakan, aku mengasihi Tuhan. Mungkin pada waktu kita naikkan pujian ini gampang. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku mengatakannya, betapa aku mengasihi. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Amin. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu.
kepadamu. Pada waktu Tuhan mendengar saudara menaikkan pujian ini, luar biasa. Bagaimana kamu dengan tetanggamu? Cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, itu juga harus dibarengi dengan mengasihi kepada sesama. Amin. Amin. Itu saudaraku, setiap hari kita harus banyak lepaskan pengampunan. Di saat saudara mengampuni, bukan keuntungan buat orang yang diampuni, bukan. Justru itulah keuntungan buat saudara yang melepaskan pengampunan. Karena Alkitab katakan apa? Pada waktu kamu mengampuni, maka Bapamu di surga juga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sementara Daud mengatakan begini dalam Mazmur 19, bebaskan aku dari apa yang tidak aku sadari. Ternyata saudaraku, dalam kehidupan manusia, banyak hal kita tidak sadar. Ternyata yang kita tidak sadar itu ada satu kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Ini yang seringkali kita tidak sadari. Jadi saudaraku, kita perlu waspada dalam berjalan dengan Tuhan. Hati nurani Tuhan taruh dalam diri kita. Saudaraku, orang lain tidak bisa tahu, tapi hati nuranimu tahu. Amin. Amin. 1 Timotius pasal pertama ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saudaraku, Roh Kudus termaterai dalam hati kita. Dalam kita menjalankan hidup ke depan, saudara saya betul-betul harus menjaga hati yang suci. Hati nurani kita akan terus banyak berbicara kepada diri kita. Karena Tuhan melihat setiap hati nurani masing-masing. Amin. Amin. Pada waktu kita mengerti antara kasih dengan hati tidak bisa dipisahkan. Setelah itu saudara, mari kita akan baca ayat terakhir. Yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, tetap di dalam Allah, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudaraku, luar biasa. Pada waktu saudara bisa mempertahankan kasih kepada siapapun, saudaraku, maka Allah tetap di dalam kita. Bayangkan saudaraku, di sini jelas dikatakan, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ia ada tetap di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kolose pasal 3:14 mengatakan begini, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudaraku, kalau gereja bisa menerapkan kasih, mengenakan kasih setiap saat, setiap waktu. Kasih berarti Allah ada di dalam kita dan kita di dalam Allah. Apa yang kita takuti menghadapi hari esok? Seringkali ini yang menjadi masalah karena kita tidak pernah mengenakan kasih itu. Ini yang seringkali jadi masalah. Hanya hari Minggu kita mengenakan kasih. Hari Senin sampai Sabtu kita tidak mengenakan kasih. Tapi kalau hari ini kita memperingati bulan Paskah ini, kita mulai menerapkan, mengenakan kasih di setiap saat, setiap waktu. Saya yakin percaya, di dalam kita merayakan atau memperingati Paskah tahun 2018 akan berbeda dengan tahun-tahun yang lalu.
Dan sepanjang ke depan, maka kehidupan kita akan berubah. Itu yang Tuhan inginkan. Yang setuju katakan amin. Yang Tuhan inginkan adalah untuk terus kita mengasihi satu dengan yang lain. Lakukan kasih itu. Ekspresikan kasih itu. Saya percaya saudaraku dengan demikian, dunia akan berubah. Yang berubah itu adalah dimulai dari diri kita, bukan tunggu orang lain. Kalau dimulai diri kita masing-masing di tempat ini. Hari ini yang datang sore ini ada sekitar 500 katakan. 500 orang mulai menerapkan kasih, melakukan kasih. Saya percaya dalam waktu singkat Jakarta berubah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku